Ya, jadi ya untuk acara kedua adalah sosialisasi tentang Agris atau Sitasi 2020 oleh Direktur Statistik Terapan Hortikultura dan Perkebunan atau biasa disingkat dengan STPHP oleh Bapak Dr. Kadarmanto. Nah, ini akan menyampaikan ini adalah sumber utama daripada Agris. Mudah-mudahan kita bisa pahami tentang Agris ini karena hanya menyangkut tentang penyediaan data untuk SDGs. Dan selama ini kan kita sudah tahu bahwa SDGs ini adalah program FAO yang apa namanya supaya kita bisa membackup data, ketersediaan data tentang SDGs, maka mungkin sangat perlu untuk kita simak bagaimana Agris itu dan untuk apa. Untuk itu kami silahkan kepada Bapak Dr. Kadarmanto menyampaikan tentang sosialisasi Agris atau Sitasi 2020. Ya, terima kasih Pak Nurbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Win Rizal. Waduh, saya menyebutkan kepala mana nih sekarang? Tapi ya Kepala BPS Provinsi Bengkulu. Lagi terima kasih atas pelantikannya Pak. Berarti Bapak masih nilai jualnya masih ada sebagai striker, ya. Jadi berbahagialah Sulawesi Barat memiliki kepala Pak Win Rizal yang kalau saat ini paling tidak dibutuhkan atau nilai jualnya masih ada sehingga terpaksa ditransfer tadi Pak Win bisa main bola gitu. Ya tapi memang itu mekanisme sekarang Pak mungkin akan dilakukan berikutnya. Tapi dengan ini maka saya akan sampaikan dulu. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mau izin share screen juga gitu. Tolong saya minta di enable screen saya ya, Pak. Ya, Pak Nurbakti, tolong. Siapa yang jadi adminnya? Ya, oke sudah ya, gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa melihat ya. Siapkan. Sudah Pak Win? Ya. Sudah. Saya akan sampaikan ringkas kenapa ada latar belakang adanya Agris ini gitu ya. Jadi kita tahu memang yang khususnya mikro yang berbasis petani dan gender ini memang kita belum memiliki sama sekali dan juga tidak ada sama sekali. Jadi tetapi para petani ini kenapa melancar mulu petani? Petani dituntut produksinya tinggi menjadi kelaparan. Tapi dari sisi mereka data indikator tentang mereka itu baik petani maupun yang gender petani itu ternyata tidak ada sama sekali selama BPS berdiri ini gitu. Selama ini kita hanya konsen sama rumah tangga tentunya tidak tahu yang kalau udah di breakdown semakin gender belum ada. Jadi sekali lagi ini tidak ada dan ini nanti sekaligus satu survei yang tidak berbasis subsektor lagi. Di dalamnya ada nanti informasi didekati komoditas, tetapi ini sudah tidak bicara lagi pangan, horti, kebun, ternak, ikan, dan sebagainya. Sudah general satu-satu ya. Selain itu juga kalau kita lihat survei kebutuhan data, jadi produksi ini hanya 17,58% berdasarkan konsumen data BPS yang dicari oleh BPS. Jadi data yang kita hasilkan bidang produksi itu hanya memenuhi 17,58% kebutuhan konsumen. Jadi karena memang kita nggak ada, jadi sampai PSEKP melakukan sendiri namanya PATANAS, Panel Pertanian Nasional. Nggak tahu bagaimana prosedurnya, itu yang mungkin kita hadiri. Yang lebih khusus lagi, kita sebagai agraris tapi tidak ada tersedianya indikator SDGs atau mungkin sudah tersedia tapi sangat terbatas, nanti di akhir paparan akan saya sampaikan. Sehingga di sini kehadiran Agriculture Integrated Survey atau Agris atau Sitasi tadi itu menjadi sangat krusial untuk mencapai penghitungan SDGs pertanian. Dan jadi sekali lagi tidak hanya SDGs tetapi indikator pertanian lainnya yang sebetulnya selama ini dibutuhkan tapi karena kita nggak memiliki informasi sama sekali sehingga kita tidak bisa berbicara apa saja. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya kalau kita Bapak Ibu yang menyimak tentang RPJMN di dalam itu ada tertuang sama SDGs ya.
Jadi memang SDGs ini selain tujuan nasional dituangkan di dalam RPJMN juga menjadi tujuan secara global sebagai negara seluruh dunia ya ingin mencapai ini. Nah, di dalam SDGs ada yang namanya SDGs pertanian. Sebetulnya ini istilah kita saja, SDGs pertanian untuk membedakan SDGs umum gitu ya. Kalau SDGs umum ada 17 goal, tapi kalau SDGs pertanian ini spesifiknya mensupport indikator yang sementara ini untuk mensupport tujuan 2 dan tujuan 5. Yang paling penting nanti ini di bawah perwalian FAO atau tanggung jawab FAO yaitu 231, 232, 241, 5A1A yaitu kepemilikan lahan pertanian menurut gender dan jenis kepemilikan lahan menurut kepemilikan lahan yang kuat. Nah, ini yang menyebabkan ada kesenjangan ketersediaan data pertanian dalam mendukung penyediaan data yang kurang cepat, terutama dalam mendukung SDGs pertanian. Nah, kenapa tadi sampaikan Pak Win? Terima kasih Pak Win juga. Jadi ini karena kebetulan saya saja yang selalu ditunjuk, yang sering ya, bukan selalu, tapi sering ditunjuk. Bukan saya yang pernah menghadiri, tetapi kadang-kadang di sini ada Pak Adnan. Pak Adnan juga hadir juga di dalam FAO. Kita selalu tidak bisa bicara apa-apa. Ya. Sudah ketika bicara bahwa sekali lagi FAO menyatakan yang statistik pertanian itu tidak hanya produksi, ya itu yang melatar belakangi kenapa adanya AGRIS ini gitu. Jadi tidak hanya produksi, sementara ini kita hanya berkonsentrasi di produksi, ya sehingga ketika ditanya merupakan tujuan global, indikator-indikator utama ini yang saya sampaikan 231, 231, 241, jadi 5A1 ini ada dua nanti, 51A dan B, ini berdasarkan Office of Chief Statistician di FAO Roma sana, data tidak ada di Indonesia, dan focal point Indonesia pun juga belum ada. Ini yang menyebabkan ketika hadir di level-level internasional, saya yang ditunjuk sebagai pimpinan BWS merasa malu atau mungkin menunduk malu. Kalau boleh memilih, lebih baik saya tidak hadir, ya. Tetapi kalau sudah tuntut pimpinan, ya hadir. Tetapi dengan kita bicarakan nanti hanya tertunduk malu saja, karena Indonesia sebagai negara agraris yang luas, ternyata tidak ada menyediakan indikator-indikator pertanian ini. Kita kalah sama Nepal, kalah sama Bhutan, sama terutama negara-negara Afrika, ya. Negara kecil-kecil sudah mampu menyampaikan indikator ini gitu. Nah, ini yang mungkin melatar belakangi kenapa adanya AGRIS ini, ya, untuk menjawab terutama indikator-indikator ini yang menjadi perhatian utama oleh FAO Roma. Jadi nanti akhirnya tujuan kita memberikan FAO Roma juga untuk SDGs Bappenas dan juga untuk FAO Indonesia sendiri. Nah, penyebabnya memang ketika bicara indikator tadi, kita nggak bisa bicara tanaman pangan, horti, kebun, ternak, hutan ikan, tetapi memang ini dibutuhkan suatu survei yang terintegrasi dan tidak merupakan pendekatan rumah tangga, artinya rumah tangga saja, artinya yang harus sudah mengarah kepada berbasis petani sendiri secara individu dan gender. Kita tahu petani kita 30 hasil sutas terakhir 36 juta, tetapi kita tidak tahu indikator tentang ekonomi mereka sendiri seperti kondisinya seperti apa. Dan juga nanti jujur produksi masih sudah tertinggal jauh dengan bidang sosial, sehingga nanti dalam mulai AGRIS ini akan menggunakan KPI, dan ini akan saya bawa menjadi di sensus pertanian 2023 nanti, sensus pertanian pertama yang menggunakan KPI, ya. Kemudian di sini tentunya nanti akan pemangku kepentingan juga yang ini kekurangan data terkait indikator-indikator penting pertanian, misalnya kemarin ditanya juga pestisida organik, saya juga baru dengar namanya pestisida organik itu seperti apa. Kemudian ada juga pupuk organik, berapa petani kita yang menggunakan pupuk organik yang ini kita tidak supply sama sekali. Jadi sekarang ini hanya berdasarkan data yang diperoleh, ini hanya berdasarkan program Kementerian Pertanian realisasi penyerapan anggaran. Nah, ini sering pengalaman seperti kemarin produksi padi dan sebagainya, luas panennya hanya dilihat dari sisi realisasi program tanam dan sebagainya. Dan sangat jauh sekali dibuktikan dengan KSA, sangat meleset jauh sekali. Nah, ini kalau akibatnya jika tidak kita selesaikan, maka tentunya yang terutama saya garis bawahi warna merah itu ketika nanti mengisi kuesioner SDGs yang diminta WFA, tentunya BPS atau tidak bisa.
Dan FAO sudah terlanjur sangat percaya kepada BPS, bahkan pengalaman padi kemarin sebelum ada KSA, data diserahkan Kementerian Pertanian kepada FAO, tidak diterima FAO, harus yang dikirim dari BPS. Sehingga yang tadinya Presiden mau mendapat penghargaan, tetapi karena kita Indonesia tidak memberikan data kepada FAO, maka mungkin pemberian itu gagal. Sehingga sampai Pak Dirjen dan sebagainya datang ke BPS untuk mengirim data. Tetapi data yang hasil SP kemarin tentunya itu tidak berkenan di pimpinan BPS sehingga ya mungkin tidak jadi berangkat ke FAO. Jadi artinya nanti Indonesia dapat melihat keterbandingan kondisi pertanian secara internasional dan juga dengan capaian SDGs ini. Karena nanti dari AGRIS ini diambilkan indikator global, bukan lagi indikator proxy atau internasional, indikator proxy atau pendekatan saja. Jadi tentunya dengan AGRIS nanti kalau ini tidak diselesaikan maka keberhasilan program kita tidak bisa mengukur atau tidak membandingkan, kemudian tidak juga bisa kita bandingkan dengan negara lain. Jadi AGRIS ini hadir untuk mengintegrasikan data-data penting di pertanian, dan ini juga akan nanti mengukur secara langsung indikator utama SDGs pertanian Indonesia, dan berharapnya nanti ini bisa sustain atau berkelanjutan, dan juga nanti ini salah satu cara untuk mempercepat kualitas data statistik data pertanian ya. Nanti akan kita lihat dari sisi dimensi teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ya. Nah, harapan kita bahwa kondisi-kondisi yang tadi masih ada kesenjangan kebutuhan kerjaan, maka dengan adanya AGRIS hadir di tengah kita nanti, maka ketersediaan data pertanian Indonesia yang cepat dan akurat serta dapat mengukur semua indikator pertanian berbasis gender akan bisa kita realisasikan untuk memenuhi agenda global di tahun 2030 serta memenuhi kebutuhan data strategis nasional. Ya, manfaat kalau boleh saya bagi ada eksternal dan internal. Kalau eksternalnya itu ini kita juga menyediakan atau memperkaya data pertanian, juga menghasilkan nanti indikator SDGs ada 2, yaitu yang global itu untuk FAO headquarter di Roma, dan juga nanti akan kita menyediakan dashboard SDGs Bappenas khususnya Goal 2 dan menyumbang sebagian Goal 5. Secara internal atau internal BPS nanti ini dapat memenuhi tadi yang 17,58%, mudah-mudahan dengan adanya AGRIS ini bisa menjadi 50% paling tidak target kita terpenuhi, karena memang selama ini produk-produk kita hanya produksi sehingga operator atau pelaku dari produksi tadi tidak tersentuh sama sekali sampai saat ini. Nah, ini juga nanti akan saya jadikan sebagai persiapan menuju era baru sensus pertanian 2023 berstandar internasional. Kemarin Pak Deputi sudah dipanggil Pak Kepala BPS, padahal saya juga pikir sensus penduduk juga belum selesai, saya sudah harus menyajikan atau rancangan kegiatan sensus pertanian 2023. Dan besok hari Rabu juga saya akan mulai membahas tentang persiapan sensus pertanian 2023. Yang tahun 2020 ini saya akan menampilkan network planning ST 2023. Ya, itu output utama persiapan sensus pertanian tahun ini. Ya. Nah, saya sampaikan tadi, AGRIS hadir untuk merespon kebutuhan data pertanian terkini, terutama yang SDGs atau TPB. Ya. Kemudian AGRIS atau situasi ini juga untuk merespon kebutuhan data pertanian pedesaan yang tepat waktu, lebih baik dan berbiaya efektif, kemudian data yang dilaksanakan serta memperbaiki informasi-informasi yang selama ini belum ada di sektor-sektor pertanian. Ya, inti utama dari AGRIS ini akan mampu menyediakan 5 indikator SDGs. Ini sekali lagi sudah merupakan indikator global, jadi bukan proxy lagi. Jadi kalau SDGs itu ada global sama proxy. Kalau proxy itu hanya pendekatan global karena data Indonesia tidak ada. Ya. Jadi volume produksi per unit tenaga kerja menurut kelas dan ukuran usaha pertanian yang 231, 232 itu rata-rata penghasilan produsen makanan skala kecil atau istilahnya small scale farmer producer, ini berdasarkan jenis kelamin dan status sosial. Kemudian nanti 241 memang secara judulnya hanya proporsi area pertanian di bawah pertanian produktif berkelanjutan. Tapi 241 kelihatannya dari beberapa indikator yang paling sulit atau paling kompleks, karena di dalamnya ada 11 sub-indikator. Dan ini mudah-mudahan ini sudah bisa nanti dengan adanya AGRIS bisa menjawab yang pertanyaan yang informasi yang kompleks tadi, karena 241
dilihat dari ekonomi, dilihat dari dimensi lingkungan, dan juga dilihat dari sisi produktivitas lahan dan sebagainya, ya, tenaga kerja dan sebagainya. 241 11 subindikator. Dan ini nanti khusus di 241 akan dilaksanakan, saya juga sudah sampaikan ke Pak Nurbakti dan juga paling tidak Pak Marsono sudah mendapatkan informasi, mungkin ini kemungkinan akan diadakan training khusus di virtual training di 241, tetapi saya minta nego bulan Juli ternyata tidak bisa, tetapi Indonesia akan menjadi yang pertama menjadi virtual training langsung dari FAO Roma, itu kemungkinan baru paling cepat di bulan Agustus. Tapi ya kita siasati nanti di 241 ternyata pesertanya melebihi dari ekspektasi yang saya harapkan, ya, teman-teman luar biasa, baik BPS provinsi seluruh Indonesia gitu. Kemudian yang juga indikator yang 5 itu adalah tentang 5A1 dan 5A2. Jadi nanti 541 ini sebagian saja menurut gender, umur, dan lokasi. Ya. Jadi terhadap RPJMN nanti SDGs global itu target global 169 dari indikator global 247, ya. Itu ternyata dari target 169, 5 tidak relevan Indonesia. Jadi total sebetulnya yang ada SDGs di RPJMN adalah SDGs global adalah 118. Sedangkan total indikator SDGs yang tadi baik global maupun lokal itu adalah 153. Ya. Jadi indikator nasional yang sesuai dengan yang global RPJMN 74, yang proksi total memasukkan yang proksi ada 79. Dengan demikian kalau AKRIS ini hadir kita nanti di 2021, maka akan bisa menambah paling tidak 5 indikator global, sehingga indikator di RPJMN menjadi 158 yang bersifat global atau berstandar global nanti adalah sebanyak 79, ya. Jadi ini saya ambil slide dari Bappenas, ya, yang dari sekian indikator yang sesuai indikator global itu adalah yang sudah warna hijau ini menggunakan standar FAO, ya. Data dihasilkan ini bersumber dari Susnas, ya, baik prevalent POU namanya, prevalent of undernourishment, ya, POU istilahnya, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Kemudian yang kedua prevalent of moderate ini, ya, kita sebut food insecurity experience of skill, karena ini cakupannya seluruh penduduk, tidak hanya di pedesaan tetapi juga total penduduk Indonesia, ya, baik kota maupun desa. Ini sudah bisa disediakan oleh Susnas melalui survei modul konsumsi tadi. Ini sudah dijadikan. Nah, yang lainnya ini memang merupakan seperti contoh 222A ini adalah indikator tambahan. Kemudian sebetulnya yang saya sampaikan 231 ini belum ada, ini masih kosong, ya. Volume pertanyaan menurut kelas usaha pertanian, peternakan, kehutanan. Sehingga karena tidak ada, maka Indonesia memberikan proksi saja, maka tidak berani menyebut 231 tapi 231A. Jadi ini nilai nambah per tenaga kerja sektor pertanian. Jadi ini indikator tambahan. Kemudian yang tadi 232 ini juga bukan indikator, maka dicapai hanya rata-rata pendapatan petani kecil. Petani kecil ini pun definisinya bukan petani gurem, tetapi petani gurem dan khusus akan ada interseksi dengan petani gurem. Jadi nanti di tahun 2023 SD paling tidak juga bisa menghasilkan petani gurem, tetapi juga bisa akan menghasilkan small scale food producer ini, gitu. Jadi nanti itu target saya di tahun 2023 agar yang untuk yang bersifat di domestik keterbandingan nasional itu tetap akan tersedia, dan juga untuk informasi global harus dapat kita sediakan, ya. Dan ini sekali lagi 232 juga belum ada dimasukkan di dalam RPJMN. Jadi ini proporsi yang tadi ini memang nanti outputnya adalah desirable, acceptable, dan attainable, tapi memang belum bisa diadakan. Jadi sudah bisa diselesaikan. Jadi yang selama ini ada di RPJM adalah merupakan proksi saja, yaitu proporsi luas lahan sawah yang kemarin berdasarkan LBS tadi, tetapi itu tidak bisa dinyatakan sebagai indikator global, sehingga di sini diberikan A lagi, gitu. Jadi banyak lagi ini proporsi, belum ada semua. Nah ini kalau saya sampaikan, ini RPJMN di dalam sudah ada perpresnya tahun 2020, nanti RPJMN 2024, ini yang menjadi target-target pemerintah. PP adalah program prioritas, kemudian KP adalah
kegiatan prioritas. Jadi yang warna hijau adalah indikator SDGs karena ini sudah stabil angkanya, ya. Jadi ini dijadikan target di dalam indikator global untuk mendukung proyek prioritas yang pertama atau peningkatan akses dan kualitas. Yang lainnya yang KP ini kegiatan prioritasnya ini adalah konsumsi ikan, protein dan sebagainya. Kemudian di sini di Akris nanti juga akan berapa persen petani yang menggunakan benih bersertifikat, sehingga paling tidak ini bisa terjawab tidak hanya prosentasenya nanti persentase kita dekati dengan berapa petani yang menggunakan benih bersertifikat. Saya nggak tahu dasarnya 53, 60, 68, ini tentunya saya bukan Des. Nah, kalau nanti dengan demikian Akris ini bisa menyuplai dua, RPJMN dan juga SDGs, tetapi kalau KSA itu baru menyumbang dari sisi men. Jadi kalau kita lihat di sini ketersediaan produk juta itu sudah menggunakan angka ini produksi beras, ini sudah menggunakan angka hasil KSA yang 2005 38 juta, targetnya 2024 adalah 46,8 juta. Atau mungkin produksi padinya sebanyak 55 juta. Jadi yang produksi jagung dan lain-lain masih menggunakan data yang lama, ya. Jadi paling tidak itu. Nah, saya juga nggak tahu nih sekarang nilai tukar petani masuk di RPJMN menjadi target, saya nggak tahu apakah bisa tercapai di 105, ya. Kemudian teknologi yang diterapkan oleh petani mungkin akan bisa kita sediakan oleh Akris ini. Jadi ini perpres yang tadi disampaikan di dalam RPJMN dan juga selain dari indikator 5 indikator utama tadi itu benar-benar sesuai indikator global, Akris juga akan bisa mampu memberikan indikator lainnya, artinya selain goal 2 dan goal 5, tetapi karena ini cakupan Akris nanti berbasisnya pertanian atau sektor petani yang terletak di di pedesaan, sehingga populasinya ini kita sebut sebagai parsial, nanti bisa memberikan, karena ini karena parsial dalam arti untuk populasi pertanian saja. Indikator banyak 11, 252, kemudian sampai juga 711 sampai dengan 1781. Berapa petani yang menggunakan internet itu saja yang bisa disumbang atau indikator. Jadi total ada 20 indikator yang bisa disuplai oleh Akris nanti. 5 menjadi indikator sesuai indikator global, dan 15 lainnya adalah indikator global, tetapi secara parsial dari sisi populasinya pertanian, karena keterbatasan di cakupannya. Harusnya indikator yang lain itu bisa disuplai oleh Susenas, gitu. Jadi ini saling melengkapi. Jadi kalau saya sebagai summary-nya, itu yang sebelah kiri adalah kenapa permasalahan yang ada, ya, dibutuhkan evaluasinya, kemudian indikator utama yang ada 231, 32, 241, 5152 ini memang belum tersedia yang disediakan oleh BPS, sehingga perlunya ketersediaan informasi mikro yang detail berbasis petani dan gender, maka hadirlah di sini survei Akris atau survei pertanian terintegrasi. Kemudian di sini ininya nanti ini adalah indikator-indikator 21 indikator yang menjadi tanggung jawab FAO, ya, sehingga yang warna kotak inilah nanti yang sudah bisa disediakan oleh FAO. Jadi yang lain-lainnya masih itu di sini nanti saya sampaikan di sini berbasis pertanian yang terintegrasi tadi dari konsep-konsep yang sama ada. Jadi ini sekali lagi juga saya minta teman-teman tadi sampaikan Pak Windrisal bahwa memang tahun bulan September ini adalah uji coba lapangan, ya, uji lapangan di 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB, itu yang nanti akan menggunakan KEPI dan juga ada pendataan lapangannya. Tetapi ini juga pola baru yang akan saya rubah termasuk di dalam ST nanti. Jadi kalau saya tidak menggunakan metode sekarang, maka yang hanya tahu apa itu Akris hanya ada di 3 provinsi tadi. Khususnya nanti di kabupaten-kabupaten yang terpilih akan mengetahui. Tetapi ini saya rubah dengan model sistem Google Form, ya. Dengan Google Form maka pada saat yang sama bahkan lebih dulu daripada bulan September nanti, karena saat ini masih proses penyediaan sistem KEPI-nya yang nanti baru selesai di akhir Juli oleh
tim IPD BPS dengan menggunakan integrated processing collection ya IPC apa nanti sampaikan Pak Nan ya. Jadi kita menyediakan, saya membentuk tim Google Form. Jadi nanti tolong dipahami memang Google Form banyak keterbatasannya, tetapi dengan ada tujuan Google Form itu sekaligus ini sebagai sarana sosialisasi kepada teman-teman seluruh Indonesia ya, dan juga untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan agris itu seperti itu ya. Kemudian nanti kita juga akan untuk mempercepat bagaimana, karena ini pertama kali indikator SDGs tadi, dengan adanya share atau mungkin kolaborasi dari teman-teman se-Sulawesi Barat ini, kita akan bisa menghitung dulu indikator-indikator SDGs tadi dengan menggunakan data-data yang berhasil dari narasumber kita atau petani yang beneran gitu, untuk mempermudah nanti ketika lapangan di akhir 2020 nanti kita untuk menghitung secara cepat indikator SDGs berdasarkan lapangan di 3 provinsi. Tetapi ini juga akan sebagai masukan awal saya kepada Bappenas bahwa sekarang sudah bisa menghitung ini, ke depannya seperti ini, di targetnya nanti 2021 itu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ya, jadi sekali lagi nanti dukungan kepada teman-teman seluruh kabupaten kota untuk membuat Google Form. Jangan dilihat keterbatasan, ini terlalu muter-muter dan sebagainya, karena memang itu di tengah keterbatasan Google Form, saya bisa memberikan mirip seperti KPI-nya BPS ya. Jadi sekali lagi dukungan dari teman-teman sekalian dengan memperhatikan kelemahan dari tanpa memperhatikan dari kelemahan Google Form itu mohon bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi dalam pelaksanaan tahun 2021 nanti kita tidak akan menggunakan Google Form lagi ya, menggunakan program KPI yang sudah disusun oleh SIS yang akan diuji cobakan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB pada bulan September nanti, karena Agustus kita melakukan in-house training pelatihannya. Dan ini dukungan dari berbagai pihak juga sudah luar biasa. Jadi saya berharap teman-teman se-Sulawesi Barat bisa mengakses, kita sudah menyiapkan YouTube, channel YouTube khusus namanya Agris SDGs yang bisa diakses di sini, dan saya berharap itu bisa teman-teman seluruh Sulawesi Barat bisa mensubscribe dan juga melakukan like kepada video yang disukai. Itu semua tidak hanya dari BPS, tetapi juga ada Chief Statistician dari FAO Roma, dari Regional Office di Bangkok, dan juga dari FAO Indonesia sendiri, termasuk para pakar nanti dari pemerhati, dari pimpinan BPS sudah tersedia di sini semua. Tolong nanti di-subscribe dan juga di-like kepada video yang disukai ya. Dengan nanti juga mudah-mudahan ini peran dari teman-teman semua, terutama Google Form, nanti saya berharap bisa kalau ingin dimasukkan di sini ada dokumentasi di masing-masing ketika proses pelaksanaan sitasi nanti ketika melakukan pendataan di lapangan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait akuisisi latar belakang dan juga tujuan utama nanti, sehingga BPS, eksistensi BPS tetap diperhitungkan oleh stakeholder yang terkait. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Statistik Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan dalam menyampaikan tentang Agris. Nah, ini betapa banyak sebetulnya sudah disampaikan oleh Bapak Kadarmanto, Dr. Kadarmanto, bahwa Agris itu punya manfaat yang sangat besar untuk menopang menopang SDGs-nya dari FAO. Nah, berapa indikator-indikator itu sangat dibutuhkan di PBB dalam melihat keterbatasan data ini, maka Agris ini sangat diperlukan. Dan ini mungkin sampai tahun 2021 kita akan melaksanakan, tadi saya sampaikan secara gamblang oleh Bapak Dr. Kadarmanto. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa pelaksanaan uji coba daripada Google Form ini nanti akan
terpilih dan memilih dari kabupaten saja memilih 2 responden untuk melihat efektifan dari Google Form. Ya, terima kasih Pak Kadarmanto. Mungkin selanjutnya Pak Adnan ya akan menyampaikan sesuatu tentang AGRIS ini. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Bengkulu ya Pak. Kemudian Bapak Direktur STPHP Pak Kadarmanto, Pak Nurbakti, Pak Nasir, Pak Sihab, Pak BPS Kabupaten Mamuju, Bapak Kepala BPS Kabupaten Mamuju. Pak Wisman, mohon maaf saya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan AGRIS saya kira sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Bapak Direktur STPHP tadi. Mungkin kami di sisi teknis nantinya tentunya akan menindaklanjuti apa-apa yang diharapkan akan bisa dicapai di dalam pelaksanaan AGRIS atau sitasi ini. Memang terus terang ketika Pak Kadarmanto pertama kali dilantik sebagai Direktur SP2K dan beliau menyampaikan mengenai visi tentang AGRIS, kami sangat tertarik pada saat itu. Saya juga sebenarnya sempat membaca sebelum Pak Kadarmanto menyampaikan, jadi begitu beliau menyampaikan saya merasa bahwa mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah sampai saat ini berkat kegigihan beliau mempromosikan kegiatan ini kemana-mana. Saya kira kegiatan AGRIS ini bukan lagi milik BPS saja. Saya kira saat ini kalau kami melihat beberapa dukungan yang luar biasa, saat ini dukungan dari instansi lembaga, kementerian lembaga di Indonesia sudah cukup banyak, dari Bappenas, dari beberapa kementerian, bahkan dari FAO Roma ya Pak Direktur ya sudah menyampaikan juga di dukungannya. Tidak tanggung-tanggung Chief Statistician dari FAO Roma, Bapak Pietro Gennari juga menyampaikan dukungan langsung terhadap pelaksanaan AGRIS yang pertama kali akan dilaksanakan di Indonesia. Memang sebenarnya barangkali bisa dikatakan seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, kita agak ketinggalan sedikit memang dengan beberapa negara di dunia dalam pelaksanaan AGRIS ini, karena beberapa negara di Asia Pasifik juga sudah melaksanakan ini, termasuk Kamboja kemarin kalau nggak salah yang memberikan juga kuesioner yang sudah mereka lakukan untuk pelaksanaan AGRIS ini. Jadi saya kira ini adalah momentum yang luar biasa buat kita semua untuk mendukung keberhasilan AGRIS atau sitasi ini. Saya ingin menggarisbawahi sedikit barangkali yang disampaikan tadi oleh Bapak Direktur bahwa memang nantinya ada 2 kepentingan khusus di dalam AGRIS ini. Yang pertama tentunya memenuhi data-data strategis nasional dan global, dan yang kedua adalah mendukung pencapaian pelaporan indikator SDGs yang ada di Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 5 indikator utama yang SDGs yang ingin kita capai, 231 dan 232. Sebenarnya kami laporkan juga, sudah pernah juga kami laporkan kepada Pak Direktur bahwa sebenarnya kita sudah pernah mencoba juga untuk menghitung simulasi tentang data ini, dan memang sangat baik sekali sebenarnya dari hasil tersebut jika kita bandingkan dengan misalnya tadi Bapak menyampaikan small scale food producers, itu dari data SPP, survei pendapatan petani, kalau kita simulasikan itu ternyata memang dikategorikan sebagai small scale producer jika lahan mencapai 4.400 meter, dan petani gurame kita dalam definisi di Indonesia itu 5.000 meter, jadi hampir mirip-mirip. Tetapi saya kira nanti untuk menentukan kategori petani skala kecil berdasarkan standar internasional, tentunya nanti kita akan mengacu kepada hasil dari AGRIS ini, di mana tidak hanya dari lahan dilihatnya, tetapi juga ada 3 kategori, ada istilah TLU, Tropical Livestock Unit, nanti jadi berdasarkan dari jumlah ternak yang dimiliki, dan tentunya juga dari distribusi dari income yang dimiliki oleh petani.
Nah, dari 3 kategori itu kemudian yang dikombinasikan sehingga kita bisa menghasilkan apa yang disebut dengan small scale producers. Kami akan berusaha untuk menghitung indikator ini, jadi disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa sebenarnya ada 2 mekanisme nanti cara pengumpulan data kita, Google Form yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu di daerah di BPS Provinsi. 10 Juli ya Pak, sudah kita bisa peroleh hasilnya, dan mulai tanggal 10 Juli itu kami tim di pusat akan segera bekerja untuk menghitung indikator-indikator SDGs tadi berdasarkan hasil yang diperoleh dari Google Form yang dikumpulkan di daerah sampai dengan tanggal 10 Juli. Kemudian tentunya paling tidak minimal kita akan menghasilkan indikator-indikator SDGs. Nah, kemudian nanti akan ada uji coba yang menggunakan bukan lagi Google Form, tetapi sistem yang dibangun oleh teman-teman di integrasi pengolahan data dengan menggunakan KPI seperti cara-cara pengumpulan data yang selama ini sudah kita gunakan. Jadi KPI nantinya akan digunakan di 3 provinsi untuk uji coba, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sehingga KPI ini bisa diimplementasikan nanti pada pelaksanaan seluruhnya di 34 provinsi di tahun 2021 nantinya. Nah, inilah barangkali yang paling penting saya kira pada saat pelaksanaan di 2021, karena indikator nasional dan tentunya harapannya mudah-mudahan bisa sampai dengan kabupaten kota akan bisa dihasilkan indikator-indikator SDGs baik secara full version, artinya bisa kita laporkan seluruhnya secara lengkap, maupun yang bisa dilaporkan secara parsial yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Jadi tentunya kami laporkan juga Pak Direktur bahwa di pusat teman-teman tim di pusat sudah mulai bekerja untuk menyusun form di dalam untuk menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari lapangan, dan segera bisa kami sosialisasikan hasilnya, kami laporkan hasilnya nantinya. Mudah-mudahan bisa disampaikan di dalam dashboard Bappenas nantinya, apakah itu berupa data sementara, dan nantinya tentunya di tahun 2021 kita akan menghasilkan data secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin jika dibutuhkan diskusi lebih lanjut tentang Google Form barangkali nanti akan kami bisa nanti ikut bergabung, dan mungkin kalau ada permasalahan bisa kita diskusikan bersama. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak Adnan BPS RI. Saya sudah nggak tahu nih posisinya di mana sekarang, dulu peternakan gitu. Nah, itu berapa hal mungkin ini hanya sosialisasi mungkin